Oke, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Nah, untuk per pagi ini kita ada progres di WC400 ya, masih continue. Nah, itu di Mas Nanda teman saya masih continue untuk progres di water pump ya. Nah, saya hanya ingin berbagi pengalaman eh, akan menjelaskan ya, di sistem engine ini, di problem engine ya, ada sebutan yang biasa kita pakai, kita ini ya, kita dengar yang namanya engine hunting, engine bubble, engine blow by engine. Nah, di situ mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Nah, saya akan sharing satu persatu ya. Kita mulai dari apa itu yang disebut dengan blow by engine atau engine blow by ya. Nah, dari setiap engine ini memiliki sisa kompresi. Maksud saya, kita langsung bicara sistem aja. Dari ruangan silinder di engine ini ya, itu kan melakukan proses kompresi ya. Nah, di saat proses kompresi terjadinya ledakan di dalam ruang silinder ya. Nah, nanti eh, apa yang akan menghidupkan si engine ini ya. Dan ini engine patak kan, hisap, kompresi, usaha dan buang ya, seperti itu. Jadi langkah hisap mengambil udara, kompresi dia memadatkan udara dan merubah molekul udara menjadi panas, dipadatkan lalu disemprotkan oleh fuel ya, maka terjadinya ledakan. Dan langkah keempat adalah langkah buang atau membuang sisa pembakaran yang akan dibuang ke exhaust, yang ke knalpot ya. Nah, di saat terjadi langkah kompresi yang langkah kedua, nah di situ pasti sedikit banyak akan eh, apa menciptakan yang namanya oksidasi di dalam engine ini. Jadi udara yang ditekan oleh piston yang ke atas tadi ya, maka dia akan sedikit banyak akan tembus ke bawah melalui ring piston ya. Nah, dari ring piston itu dia akan masuk mengoksidasi di ruangan oil pan. Nah, dari oil pan tidak ada celah udara ya, jadi dia tertutup. Maka dia akan kembali lagi ke atas dan dibuang melalui breather ya, di situ ya. Itu umum dalam engine itu, pasti ada yang namanya blow by engine-nya. Pertanyaannya, ada nilainya. Jadi ada blow by tinggi ya, punya terlalu tingginya sih blow by engine ini atau pernapasan yang keluar dari breather ya, breather atau pembuangan udara tadi terlalu besar, apalagi disertai dengan bercampurnya oli engine yang terbuang melalui breather tadi ya, atau hose breather yang di bawah ya. Nah, itu besar kemungkinan ada kerusakan atau keausan di bagian ring piston ya, ring piston silinder ya, sehingga di saat adanya langkah kompresi atau langkah kedua tadi, maka udara yang atau ledakan ya, yang sisa, maksud saya, ketika langkah kompresi maka terjadi oksidasi tadi ya, udara panas tadi yang bercampur asap ya di bawah di saat langkah pembakaran, maka dia akan turun melalui ke dalam oil pan ya, turun ke bawah melalui oil pan, lalu dia akan didorong keluar lagi. Nah, apabila keausan dalam ring piston itu sudah melewati batas ya, atau tinggi ya untuk tingkat keausannya, maka suplai udara yang akan masuk ke dalam yang mengoksidasi si ruangan oil pan tadi akan lebih banyak. Nah, di saat itu juga akan oli oli yang ada di sistem, maka dia akan terbuang melalui breather. Nah, melalui hose breather yang ada di atas cover ini, lalu dia akan dibuang keluar. Nah, itu bisa ditandai dengan menetesnya oli oli engine melalui hose pembuangan dari breather engine ini, dan juga disertai asap ya, asap yang asap putih ya, yang melewati hose breather tersebut. Nah, itu bisa dipastikan tingkat keausan dari ring piston di silinder ini sudah
melewati batas ya, atau mungkin ada harus ada schedule untuk repair atau overhaul ya, untuk menurunkan engine ini ya situ. Dan juga kita menyebut ada istilah yang kedua ya, itu adalah engine bubble. Apa itu engine bubble? Kalau engine bubble ini biasanya itu berhubungan dengan cooling system. Nah, jadi dia akan menjadikan ini overhead ya, atau engine overhead. Karena apa sih itu engine bubble? Engine bubble itu begini ya. Ketika langkah kompresi tadi, nah apabila terjadi kerusakan pada gasket cylinder head ya, keretakan ataupun intinya bocor ya di gasket cylinder head tadi yang menyeberang ke jalur air atau jalur cooling system. Nah, maka di situ di saat langkah kompresi atau piston naik ke atas ya, ke 6 piston ini, maka dia akan menekan udara akan yang terjadi kompresi tadi, dia akan tembus melalui gasket cylinder head yang bocor. Nah, lalu dia akan menimbulkan gelembung pada radiator. Nah, kita bisa lihat di kap radiator ya, di atas di sini ya, tadi kita ya. Apabila terjadi overheating, tapi di sini terjadi gelembung yang berlebihan ya, gelembung meluap-luap gitu ya. Nah, di situ prediksinya besar kemungkinan ada di gasket cylinder head yang retak, bocor ya, sehingga kompresi tadi tembus ke cooling system atau ruangan air ya. Nah, jadi itu yang biasa disebut dengan engine bubble. Nah, seperti itu. Dan kita lanjut yang ketiga, ada namanya engine hunting ya. Kalau istilah engine hunting itu biasanya dalam fuel system. Jadi hunting itu bisa disebut di sinjal ya, kalau bahasa sinjal ya, tidak normal lah pada engine ini. Jadi dia getar sinjal itu ditandakan dengan suplai fuel ya, di dalam fuel system ini bermasalah. Jadi terjadi kekosongan di dalam fuel system ini, mulai dari kemungkinan dari kalau engine konvensional ya, dari pipingnya yang masih ada angin ya, tidak ada kepadatan, terjadi kekosongan itu aja di ruang, di main gallery fuel system ataupun di fuel filternya ya yang kosong. Nah, di situ itu akan menyebabkan engine hunting atau mesin tidak normal. Nah, kita harus lakukan langkah bleeding atau pembuangan angin ya di sistem fuel system tersebut. Nah, jadi ada beberapa ini ya bahasa ya bahasa untuk di engine ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Mungkin itu ketiga istilah: engine bubble, engine hunting, dan engine blowby atau blowby engine tinggi, seperti itu. Ya, mungkin itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Selalu dukung channel ini, semoga kedepannya selalu memberikan hal-hal yang bermanfaat, video-video yang bisa mengedukasi, atau saya hanya berbagi sharing dan pengalaman saya kepada teman-teman semua, bukan maksud untuk menggurui, hanya untuk berbagi pengalaman. Ya, mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin itu aja untuk pagi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.